Halo adik-adikku semuanya, gimana kabar kalian semua hari ini cuy? BTW gue lagi seneng banget hari ini guys. Kalian mau tahu kan ya? Di musim depan nanti itu ya, ada beberapa judul anime yang gue suka banget. Tapi entah mau gue buat konten atau enggak cuy. Soalnya ini season lanjutan guys. Nah, gue mau tanya ke kalian nih. Misal gue mau bawain anime-anime yang gue suka tadi itu, tapi kita mulai dari season pertamanya gimana? Harusnya masih sempat kekejar sebelum Oktober guys. Emangnya anime apa yang lu suka bang di musim depan? Arifureta sama Sword Art Online alternatif. Coba kalian komen di bawah enaknya gimana. Kalau mau nanti gue buatin per 4 episode. Kita mulai dari Arifureta dulu tentunya ya. So jangan lupa di push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai aja. Isekai Shikaku episode ke-9. Di minggu lalu, kita telah diperlihatkan sensei yang diberikan sebotol pil tidur unlimited dari seorang wanita over kawaii yang dicap sebagai pengkhianat desa Toneriko, tapi ternyata dia adalah roh pohon dunia yang selama ini melindungi warga desa dari para reinkarnator jahat. Scene lalu menampilkan party sensei yang sedang berada di tengah gurun pasir di wilayah Samstak. Saking puasnya terik matahari bercampur gurun pasir yang sangat tandus, dehidrasi, pusing, dan juga lelah, bercampur aduk bahkan sampai bisa membuat sensei berjalan dengan kakinya sendiri. Di tengah Tamaya nanya ke Anet lokasi mereka saat ini, Anet sendiri juga merasa ragu, padahal jalan yang mereka lalui ini merupakan jalan pintas untuk mencapai gereja Driten. Beda halnya dengan mereka berdua, Nier yang terlihat be aja dengan kondisi sekitar pun memberitahukan bahwa sebenarnya tempat ini adalah kampung halamannya. Anet dan Tama yang senang pun langsung menaruh harapan padanya yang pasti bisa membawa mereka ke tempat tujuan. Akan tetapi, baru aja si Nier ngasih tahu salah satu pengetahuannya yang mengatakan siang hari jauh lebih aman ketimbang malam hari yang seringkali terdapat pembegalan bandit gurun di sekitar sana. Secara tiba-tiba ini yang terjadi. Dan ya seperti biasanya, otak Dewa Isekai sungguh rusak banget coy. Diketahuilah preman jambul pink ini bernama Toru, bos dari geng reinkarnator preman yang menguasai wilayah gurun tersebut. Merasa ogah ngasih duit ke preman macam mereka, Anet dan juga Tama pun langsung bersiap, sedangkan Sensei diminta untuk bersembunyi dulu di dalam peti. Salah seorang preman yang melihat betapa mantapnya body Anet pun langsung memintanya untuk melompat-lompat. Tama yang mendengar hal itu pun dengan sigap langsung menyerangnya di saat itu juga. Di tengah para preman yang merasa mustahil bisa ngalahin si Anet dan juga Tama, Toru berganti target ke Sensei yang hampir mati kepanasan. Melihat Nier yang gemetaran, sontak hal itu membuat Toru meledek dan juga menertawakannya. Nier bahkan diperingatkan sekalinya dia mencabut pedang dari sarungnya, itu artinya dia telah bersiap untuk mempertaruhkan nyawanya. Nah, di saat si Toru ngasih tahu sengatan ekor kalajengkingnya ini punya racun yang sangat-sangat mematikan, dengan sangat dongonya Sensei bersedia terkena sengatan tersebut, dengan harapan racun itu bisa memberinya kenikmatan sakaratul maut. Namun yang terjadi... Sensei no moudoku ni yori 1200 のダメージ。先生はヤドクサソリを倒した。 Dan sekali, bukannya mokat karena racun, Sensei justru memberi kalajengking tadi dengan racunnya sendiri. Melihat hal itu sontak aja membuat Toru emosi bukan main dan berniat untuk menghabisinya untuk balas dendam. Meski ingin melindungi Sensei, tapi hati dan juga tubuh Nier saling bertolak belakang satu sama lain. Sampai akhirnya... Raungan misterius barusan diyakini adalah sang serigala penguasa gurun yang membuat geng preman tadi langsung kabur dari sana. Toru yang masih dendam mengaku akan kembali dan menghabisi Sensei bagaimanapun caranya. Di tengah Sensei yang lagi disembuhin sama Anet, Tama yang melihat Nier yang murung pun langsung menghampiri untuk menghiburnya. ビビって動けなかったこと落ち込んでんの？もういいから次は頼むわよ。勇敢な戦士くん。 Gua tahu isi pikiran kalian cuy. Untungnya Nier masih bocil. Coba kalau gua yang di situ.
Wah, empuk sekali coy. Selesai menyembuhkan Sensei, nampaknya Nier yang meminta maaf padanya karena telah jadi seorang pengecut seperti itu. Sensei pun menyemangatinya dengan mengatakan gak ada satupun hero yang menjadi hero sejak mereka lahir. Mereka menjadi hero setelah ditertawakan berkali-kali. Annette juga gak mempermasalahkan sifat Nier tadi dan memintanya untuk melanjutkan perjalanan. Setibanya mereka di sebuah rumah kecil, diketahuilah rumah itu adalah sebuah panti asuhan, tempat di mana Nier dibesarkan. Para bocil panti asuhan yang melihat Nier pun langsung menghampiri untuk memeluknya. Singkat cerita, nampaknya Sensei dan kawan-kawan yang disambut dengan banyak sekali makanan lezat dan bergizi. Meski kondisi sedang sangat sulit, tapi belakangan waktu ada orang baik yang memberi mereka banyak sekali bahan makanan secara diam-diam. Biarpun mereka ingin berterima kasih padanya, tapi orang itu gak pernah menampakkan wujudnya sama sekali. Di tengah kehangatan yang ada, Sensei justru berkomentar pedas dan membuat suasana jadi sangat canggung. 薄味すぎてかなわん。化学調味料はないのかね? 化学調味料。 Bocil bernama Ned ini lalu nanyain Nier yang dulu pernah berjanji akan kembali saat sudah menjadi seorang pendekar pedang pemberani sungguhan. Tama yang mendengar hal itu pun langsung melirik dengan wajah ingin meledeknya. Setelah melakukan kebohongan kecil, Nier mengaku sedang berada di party seorang hero. Terpukau dengan hal itu, serentak para bocil nanyain di manakah sang hero itu berada. 僕は勇者などではない。ただの作家だ。 Mendengar Sensei adalah seorang penulis cerita, para bocil pun langsung bersemangat, ingin diceritakan 1-2 kisah ciptaannya. Bukannya kisah untuk bocil, Sensei malah ingin menceritakan tentang seorang penghutang yang suka sekali ngutang ke temennya, cuma buat judul dan flexing-flexing di sosmed. Di malam harinya, dikala para bocil sedang molor, Nier, Annette, dan juga Tama kembali mendengar suara raungan serigala yang sangat keras. Bukati pun memperingati bahwa seringkali ada serigala buas di sekitar sana. Dan sebuah balok kayu menjadi satu-satunya alat pelindung yang mereka miliki. Beliau juga mengingatkan untuk tidak jalan keluar tengah malam karena nyawa mereka lah yang menjadi taruhannya. Namun di tengah malamnya nampaklah Sensei yang malah keluar untuk jalan-jalan sama si Melos dan mendapati banyak sekali jasad monster yang bergeletakan gak jauh dari sana. これは興味深い。ニアが2のダメージを受けた。 Singkat waktu, tepat setelah Nier terbangun, dirinya mendapati ada bayangan misterius yang melintas di jendela. Meski takut dan khawatir jika itu adalah sang serigala, namun Nier tetap memberanikan diri untuk memeriksanya. Yang ternyata... Pada awalnya, Nier mengira si Om ini adalah maling bahan makanan mereka. Namun setelah melihat situasi dan mendengar alasannya secara langsung, Nier bisa langsung tahu bahwa Om inilah yang seringkali memberi panti asuhan mereka bahan-bahan makanan yang sangat banyak. Setelah ditanya alasannya melakukan semua itu, si Om cuma menjawab dia merasa bahagia ketika melihat para bocil bahagia karena makanan tersebut. Di tengah obrolan, di sini kita pun mengetahui bahwa ternyata Nier telah kehilangan orang tuanya dan tumbuh di panti asuhan tersebut. Pedang yang selama ini dibawa olehnya pun ternyata adalah milik mendiang sang ayah. Nier mengaku ingin sekali jadi orang yang layak untuk menggunakan pedang itu. Dengan begitu anak-anak panti asuhan pasti akan bangga memilikinya sebagai kakak tertua mereka. Mendengar semua cerita Nier barusan, jelas hal itu membuat si Om menangis saking terharunya. 天国のご両親もきっと誇りに思ってるよ。私も君のように優しい人でありたい。そうだ、君の旅の話をもう少し聞かせてくれませんか？いいよ。何から話そっかな。 Setelah cukup banyak obrolan sampai pagi, nampaklah Nier dan juga si Om yang berjalan-jalan di sekitar gurun. Dan mereka berhasil menemukan sebuah oasis dengan banyak sekali bahan makanan di sana. Setelah memanen cukup banyak, keduanya terlihat memberikannya ke panti asuhan secara diam-diam. Di malam harinya nampaklah Bukati yang panik dan langsung membangunkan Nier yang masih tertidur. Yang ternyata Ned terlihat ditangkap oleh Toru dan juga gengnya. Tanpa memikirkan kondisi panti asuhan, Toru meminta pada Bukati untuk menyerahkan semua uang yang mereka miliki sebagai tebusan.
Anet lalu meminta sensei dan penghuni panti asuhan untuk tetap di dalam, sedangkan dirinya, Tama, dan juga Nir akan menghadapi mereka semua. Toru yang masih emosi atas matinya kalajengking favoritnya pun merasa inilah kesempatan untuk membalas dendam. Sama seperti sebelumnya, meski sangat ingin membantu, namun sayangnya keberanian Nir belum cukup kuat untuk melakukannya. Gak lama kemudian si Om datang dan langsung menarik Nir menjauh dari sana. Melihat Nir yang menangisi betapa lemah dan pengecut dirinya sendiri, hal itu membuat si Om tergerak dan mengingat kembali kenangan masa lalunya. Setelah menekatkan diri, si Om memintanya untuk menyerahkan situasi saat ini padanya. Disinilah kalian semua harusnya bisa pada nebak siapakah sosok Om-Om yang satu ini sebenarnya. Ya, Om-Om disabilitas tadi bukanlah orang biasa sama sekali, melainkan seorang reinkarnator baik hati yang menggunakan kekuatannya untuk melindungi yang lemah. Tanpa berlama-lama lagi, si Om yang telah berubah jadi seekor werewolf langsung menerjang geng premannya si Toru di saat itu juga. Keinginan untuk bisa terus berlari membuat si Om hanyut dalam emosi gift-nya sendiri. Bersama dengan si Om yang mulai kehilangan akal sehatnya, jiwa penulis sensei juga ikutan bangkit dibuatnya. Di lain sisi, Nir yang gak ingin terus-terusan jadi seorang pengecut pun mulai menggerakkan tubuhnya untuk menghentikan amukannya si Om. Nir yang belum berhasil menyadarkannya pun nampak dilompati ketika si Toru ingin kabur dari sana. Namun untungnya aja si Nir ini masih bisa mengikuti gerakannya. Sampai pada akhirnya setelah berhasil menyadarkan si Om dari amukannya, nampaknya situasi yang kembali kondusif. Mereka semua terlihat mendengarkan kisahnya si Om yang ternyata punya nama Saito. Selain hidup sebatang kara dengan kondisi disabilitas, Om Saito ini juga seringkali jadi target pemalakan, sampai akhirnya dia dibantu oleh seorang pemuda baik hati yang tidak hanya menyelamatkan tapi juga menjadi sahabat pertama dalam hidupnya itu. Naasnya aja kebahagiaan itu gak berlangsung lama. Karena tepat ketika si pemuda ditargetkan oleh para preman, Om Saito malah pergi meninggalkannya begitu aja. Dan begitulah bagaimana Om Saito bisa terpanggil ke isekai seperti saat ini. Sampai sekarang pun ia hanya bisa menyalahkan kekurangannya yang membuatnya jadi gak bisa menyelamatkan si pemuda. Mendengar semua itu, sensei tidak menaruh rasa iba sama sekali dan justru mencapnya sebagai orang yang hanya ingin mendapatkan rasa simpati dari orang lain. 随分と自分に都合の良い解釈をするものだね。彼を助けられなかったのは本当にその足のせいだったのかな。先生。 Dan seperti biasanya, bukannya mempercayai sensei, Anet dan juga Tama justru terkejut. Bahkan Nir sampai berani menarik kerahnya sensei dan memintanya untuk tidak berkata seperti itu ke Om Saito. Nir juga mengatakan tidak semua orang sekuat sensei yang sangat-sangat overpower baginya. Singkat waktu, setelah cukup banyak tangisan dari Nir yang terus-terusan meminta sensei untuk tidak menyalahkan Om Saito sama sekali, Om Saito menenangkan dan memuji betapa baik hatinya Nir terhadap orang sepertinya. Ia juga mengingatkan tentang Nir yang meski gak punya kekuatan sama sekali, tapi ia tetap mempertaruhkan nyawanya untuk menyadarkannya. Setelah mengakui kelemahannya sendiri, nampaknya sensei yang tersenyum, dan seketika itu pula ini yang terjadi. 臆病な男かもしれない。だが同時に誰よりも心優しい男だ。 Iya, sekali lagi sensei akan menggunakan gift storytellernya untuk memulangkan satu reinkarnator baik hati seperti si Om Saito. Setelah menceritakan kisah Om Saito di isekai secara singkat, sensei juga memuji Om Saito yang tidak mengikuti ego meski punya kekuatan dan justru menggunakannya untuk kebaikan. Semua perkataan Nir tadi turut menyadarkan sensei tentang egonya sendiri yang sempat menganggap Om Saito sebagai orang yang gagal. Hingga pada akhirnya... Setelah mengirim Om Saito kembali ke dunia asalnya, nampaknya Om Saito yang seperti hanya dilewati oleh si Trukun doang. Di tengah rasa linglungnya saat ini, nampaknya si pemuda baik hati yang masih bersedia
untuk mengulurkan tangan padanya. Melihat kebaikan pemuda itu, jelas Om Saito jadi menangis haru dalam seketika. Oi oi, naiten na yo, Otchan. Dan berakhirlah alur cerita anime Isekai Shikaku episode ke-9. Di opening tadi, kita udah bahas WAM 2 yang ada niatan bikin alur ceritanya Arifureta dan Sao alternatif. Kini, waktunya gua sedikit ngerosting salah satu anime di musim ini. Lo bang, tumben banget lo mau ngerosting anime. Biasanya lo penjilat anime. Yah, karena gua emosi aja sama anime yang bakal gua roasting ini cuy. Sebelumnya, gua mau kalian yang baperan buat out dari closing video ini. Yang gak baperan, stay enjoy dan siapin hati kalian. Terkhususnya yang suka anime ini. Make heroin itu ampas. Lo bang, itu bagus banget bang. Bang, lo itu bagus banget bang. Bang. Ntar dulu. Gua ngomong ini karena ada alasannya cuy. Semua orang bebas berpendapat dong ya. Gini, gua nggak lagi ngomongin light novelnya ya. Gua hanya berfokus ke story awalannya yang di anime. Yang gua bilang ampas di sini bukan secara keseluruhan, tapi build karakternya sang MC, Nukumizu Kazuhiko, yang terasa menyebalkan banget. Memang sejak gua baca light novelnya di tahun 2022 atau 2023 gitu, tahun lalu mungkin ya, dan baca manganya yang udah ketinggalan jauh banget, gua udah kesel sama MC yang satu ini. Tapi klimaks ampasnya itu memuncak sewaktu animenya rilis. Buat yang gak mau kena spoiler, intinya gini, si Kazuhiko ini udah kayak tempat pembuangan para cewek-cewek yang ditolak. Dan yang paling menyebalkannya, Doski terlalu ikut campur sama urusan orang lain. Poin plusnya terletak di Yanami Ana doang menurut gua ya, yang perlahan mulai mengubah pandangannya ke Kazuhiko. Dan itu terasa banget bagi gua sendiri. Memang build-nya si Kazuhiko itu digambarkan sebagai MC yang terasa kayak NPC. Tapi kalau gua boleh berpendapat lebih jauh, Ubosan Wamobu jauh lebih bagus daripada ini. Pas gua nonton Make Heroin episode 1-4, gua seriusan pengen banget ngeplak kepalanya si Kazuhiko. Kalau nggak ada Yanami Ana, mungkin gua udah tidur saking boringnya cuy. Nah, yang gua nggak terima di sini, ratingnya anime Make Heroin kenapa bisa tinggi banget cuy? 8,33 dari 24.000 user. Mungkin ada dari kalian yang suka anime Make Heroin, coba komen di bawah alasan kalian menyukai anime tersebut. Kali aja pandangan gua bisa berubah cuy. So sekian dulu video kita kali ini. Kalau gua ada salah kata atau terlalu panjang mohon dimaafkan. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode ke-10 di minggu depan nanti. Bye bye.